Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bilisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismih wa qalbi min qalbih wa ruhi min ruhih wa sirri min sirrih wa ilmi min ilmih wa amali min amalih wa khuluqi min khuluqih wa niyati min niyatih wa wijhati min wijhatih wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Limpahan puja puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin jalla jalaluh, yang terus menerus tiada henti memberikan karunia kenikmatan dan menghamparkan rahmatnya kepada kita. Hingga pada malam hari ini Allah masih memberikan sebegitu banyak, sebegitu besar, sebegitu luasnya daripada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyaknya anugerah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kemudahan, nikmat kekuatan, dan juga nikmat semangat di dalam menegakkan dan menempuh jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berkumpul di majlis ini, di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berselawat kepada kekasihnya dan juga kekasih kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap apa-apa yang kita lakukan di tempat ini, di masjid ini, semua menjadikan wasilah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan dan kebahagiaan kita, bukan saja di dunia, melainkan hingga kelak sampai di akhirat kita diperjumpakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang semulia-mulianya tempat yang diciptakan oleh yang maha mulia untuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya sebagaimana pada malam hari ini bertambah keberkahan majlis kita dengan dihadiri banyak guru-guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Habib Nadir Al-Musawa, kemudian Al-Habib Fuad Al-Hasni, Al-Habib Fahmi Al-Attas, dan juga Kiai Haji Bambang Marsudi, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi,
Al-Mukarram Al-Ustaz Juhairi, Al-Mukarram Al-Ustaz Sanusi, Al-Ustaz Munadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Rijal Firdaus, Al-Mukarram Al-Ustaz Amir, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Afif bin Abdullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Masani, serta Al-Mukarram Al-Ustaz Dadang Iskandar. Dan insya Allah akan tiba daripada guru kita yang insya Allah akan mengisi di acara ini, yakni Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang hadir maupun yang berhalangan hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam naungan sehat wal afiah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, serta diberikan semangat di dalam menuntun kita melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat sang pencipta yang disebut Khalik, sementara kita adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut makhluk. Antara Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki dimensi yang berbeda. Dimensi di sini bagi Allah bukanlah dimensi yang membutuhkan ruang, tempat dan waktu. Akan tetapi dimensi dalam arti esensi yang secara analogi untuk bisa diterima secara logika akal kita. Misalkan kita sebagai manusia dan jin memiliki dimensi yang berbeda pula. Akan tetapi jin masih membutuhkan ruang, tempat dan waktu. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencipta segala sesuatu, dan dia bukanlah zat yang diciptakan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang padanya ada dimensi ilahiyah, sementara kita berada pada dimensi insani. Dimensi insani ini memiliki penghalang atau penutup atau hijab yang dengannya kita tidak mampu menembus untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena lantaran Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Akan tetapi karena adanya penghalang, penutup atau hijab ini, kita tidak mampu untuk melihat, mengakses daripada dimensi ilahiyah. Walau demikian, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengawasi kita semua, karena dialah yang memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki tentunya oleh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya daripada golongan jin dan manusia, dan semua itu disuruh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan di antara hamba-hambanya dari golongan manusia nabi dan rasul. Di antaranya nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan melalui hamba-hambanya inilah, melalui para nabi dan rasul inilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ilahiyah. Melalui para kekasihnya, para nabi dan rasulnya, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya, kita manusia yang memiliki dimensi dengan keterbatasan, dimensi yang memiliki hijab, dimensi yang berbeda dengan dimensi ilahiyah, yang tidak mampu menembus dari apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita bisa mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para utusan-utusannya tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengadakan daripada Isra wal Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat banyak kejadian atau peristiwa yang hakikatnya merupakan hikmah atau pelajaran, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi tujuan diadakannya untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih memahami, lebih mengetahui hakikat daripada kejadian Isra wal Mi'raj, sehingga setiap kejadian-kejadian itu memberi pelajaran kepada kita, menambah semangat kita, menambah kecintaan kita, menambah kekuatan kita di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di acara pada malam hari ini, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita dapati, kita dengarkan tausiah daripada guru-guru kita. Sepulangnya daripada acara ini, kita akan mendapati nasihat yang dapat mendekatkan diri kita lebih, memberikan mahabbah kita yang lebih kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh beberapa guru kita, namun karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua yang akan kita berikan kesempatan. Namun sebelum kita dengarkan tausiah, marilah kita dengarkan sambutan dari salah satu pengurus Masjid Khairul Bariyah, di mana Majlis Fatimiyah ini berada di naungi, diberikan kesempatan melalui wadah Masjid Khairul Bariyah untuk melaksanakan istiqomahnya, majlisnya yang setiap malam Senin. Oleh karenanya, pantaslah manakala pada malam hari ini kita berikan kesempatan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi untuk memberikan sambutannya sebagai motivasi kita selaku anak-anak muda, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan ujian, agar kita benar-benar menjalankan istiqamah di jalannya Allah, di jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak goyah dengan ujian apapun, dengan keadaan apapun, namun kita tetap di jalan yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya
Al-Mukarram Ustadz Jamadi, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Cek 1 2. Cek sound. Center bae rumahnya nih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati guru kita Kaji Sukran Makmun dan Habib, saya lupa namanya panjang jadi saya nggak bisa nyebutnya. Kalau Habib bilangnya bin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Sanusi, Ustaz Bambang Arsudi, Ustaz Iskandar, Ustaz Dayat, Ustaz Firdaus, Ustaz Masani, Habib Fahmi, Habib Ahmad, Habib Nadir, ya, yang lainnya Ustaz Munadi, dan adik-adik sekalian jemaah yang saya sebutnya atu-atunya, ya, karena saya belum kenal semua, nggak ada catatannya. Kalau justru tadi ada catatan saya lihat, saya nggak punya catatan, jadi saya nggak bisa nyebutin atu-atu. Nah begitu dong, jadi kan baca. Oh, baru mantap nih. Yang sama-sama kita hormati, baik lagi pertama lagi Habib Nadir Al-Musawa, yang sama-sama melatih Al-Habib Fuad Al-Hasan. Habsi. Itu. Oh, Al-Habsi, ya. Al-Habib Fahmi Al-Atos, dan sama-sama kita Haji Bambang Marsudi. Oh, gua ini mah gua kesempat matiin juga. Ustaz Juwairi dan Ustaz Sanusi, Ustaz Munadi, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Rijal Firdaus, Ustaz Amiruddin, dan Ustaz Alpi Abdullah. Apa ya? Kacamatanya nggak punya soalnya ini. Ustaz Masani, dan yang terakhir Ustaz Iskandar, dan yang lain-lainnya, para guru, para ustazah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan, yaitu dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu berada dalamnya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kami saya atas nama pengurus Masjid Khairul Bariyah mengucapkan terima kasih kepada jamaah Fatimiyah yang pada malam hari ini mengadakan Isra Miraj. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara ini walaupun ini masjidnya belum mengadakan Isra Miraj, alhamdulillah ya, kita sudah mengadakan Isra Miraj Masjid Fatimiyah, pengajian Fatimiyah. Mudah-mudahan ya semua yang hadir pada malam ini kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentunya saya mohon maaf bila mana di sana sini banyak kekurangannya, tempat maupun ya jamuannya, walaupun saya nggak bikin jamuan mungkin ada yang kurang. Tempatnya juga di sana tuh ya, tadi dari jam 1 nih Habib, jam 1 anak-anak udah kerja, udah mulain, yang duduk mau duduk, yang makan makan, tapi banyak juga
yang ngatur mengatur. Ya alhamdulillah udah rapi banget tuh, cakep. Ya cakep dah, wah pokoknya cakep dah. Dari bis Johor tuh makan soto, alhamdulillah. Soto Betawi, bukan soto Madura, soto Lamongan. Ya habis apa itu 2 mangkok soto, saking laparan nggak ada yang ngasih tahu makan. Alhamdulillah saya ikut makan juga. Ajat nggak datang, Ajat nggak datang, Ajat nggak datang. Ya dia masih kerja katanya. Nggak apa-apa Ajat nggak datang, potong. Ya terima kasih lagi kepada guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang biasanya atau 2, sekarang hadir semua. Atau 2 biasanya yang ngajar sama Mas Sukron, saya tuh dah. Yang lain enggak, alhamdulillah karena hadir semua, cakep nih tuh. Firdaus, Hidayat, Zamiruddin, Dadang, Sanusi, Muradi, yang lain semua dah, alhamdulillah hadir semua. Ya kenapa? Isra Miraj. Kalau ngisi Miraj mah nggak ada yang datang, banyak nggak jarang datang biasa. Itu biasa, itu mah udah. Itu mah di mana-mana biasa begitu, udah biasa udah. Mau di mana aja begitu, kita ngajar datangnya. Kita capek nongkrong gini, mana yang datang lagi, mana lagi kadang yang bisa. Ya kira ngajar datang atau sedang udah masani temannya biasanya sama dia Abang yang nggak pernah ketinggalan. Haji Basudi sama Haji Sanusi 2 dah. Emang setelahnya udah madrasahnya 2-2. Lalu Firdaus sama ini Hidayat. Lah saya masih udah dohir berdua. Tuh, begitu emang setelahnya di sana udah. Pasti saya datang, saya dari mana? Dia datang, jadi dari mana? Datang usah di mana? Begitu sendiri sini jauh, dia usah ada temennya. Ntar insyaallah ada temennya sama dia. Ajak tadi ya, insyaallah. Biar berdua, biar sama-sama berdua kita. Kan kita berdua semua. Pagi siang 2. Pagi siang, malam siang 2. 2 semua, kepala hidung 2. Tinggi 2 semua. Ntar satu lagi nambah lagi, satu lagi insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Ya tuh, Saudara Amir juga tuh. Dia temannya lagi ntar, Saudara Amir dia mah jarang datang, dia mah ada waktunya doang datang. Dan tadi sekarang alhamdulillah nih udah hadir, udah ikut pengajian kita. Oleh karena itu nanti sama-sama kita doakan guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Nih kita tangkap, kita ambil tadi, kita jadi syukur, ambil ilmunya. Yang baik ambil, dari orang diambil yang bagus ntar. Yang baik ambil dari guru kita nih. Ini ingat Isra Mi'raj tentang sholat. Tuh, tentang sholat yang 50 waktu, jadi 5 waktu bagaimana caranya. Jadi bahasa habisnya sama guru kita nih, dengerin kalau orang ceramah jangan HP-mu diingetin. Nih guru kita ntar ceramah nih, dengerin tuh. Ini Isra Mi'raj, Rajab, bulan Rajab, banyak peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, yang bagus-bagus peristiwa nih Rajab, bulan Rajab. Makanya kita panggil guru kita nih, ntar ceramah agama kita ambil dah itu yang baik. Bagaimana nih kita dibahas habis lah guru kita, ntar dengerin ya, jam berat tidur. Kalau tidur minum jadi nggak ngantuk. Kopi. Enggak ada. Enggak ada kopinya. Belum ya. Ya. Ini mah bukannya ceramah, ini mah ngobrol biasa ngobrol. Kalau ceramah mantar guru kita, yang banyak guru-guru kita tuh, Ustaz Dadang Iskandar, Sanusi, Munadi, tentang Habib yang lainnya, Firdaus, Dayat, Ustaz Amiruddin, itu tukang ceramah dia. Kalau saya ngomong ceramah mau ngomong lain, kalau ceramah mah enak, kalau ngomong begini ngobrol, mana kopinya, mana rokoknya, gitu, mana pilu, ngopi dulu, mana kolu, ngerokok dulu, begitu. Kira-kira demikian. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Jamadi. Walaupun agak banyol ya, tapi banyolnya adalah nasihat buat kita. Keberadaan beliau aja di sini, istiqomah itu pelajaran buat kita anak muda. Kalau yang tua saja mau meluangkan waktunya untuk istiqomah, menuntut ilmu, berzikir, berselawat kepada Rasulullah SAW, sepatutnya kita anak muda yang memang tenaganya lebih daripada orang tua, kita harus lebih istiqomah lagi. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita ini tentunya menambah semangat kita untuk istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mohonkan kepada Al-Mukarram Ustadz Sanusi untuk memberikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad.
lupa nama-nama juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Majlis Fatimiyah, Majlis Isra wal Mi'rajnya junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kami hormati. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Nadir bin Musyawwa, Al-Mukarram Al-Habib Fahmi Al-Atas, Al-Mukarram Al-Habib Fuad Al-Habsyi, ahina kiram Al-Ustad Ahmad Habib, Al-Ustad Dr. Andas Haji Marsudi, Al-Ustadz Zuhairi, Al-Ustadz Dadang Iskandar, Al-Ustadz Matshani, Al-Ustadz Munadi, Al-Ustadz Amiruddin, Al-Ustadz Hidayatullah, Al-Ustadz Ahmad Rijal Firdaus, para asatidz lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus yaitu Khadibul Majlis Al-Mukarram Kiai Haji Sukron Ma'mun beserta para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di majlis yang mulia ini, di majlis rutin Fatimiyah ini, yang mana kehadiran kita semuanya dalam rangka untuk mengagungkan asma-asma Allah, mengagungkan agamanya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya tergolong orang-orang yang senantiasa mendapat pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga dicurahkan, dilimpahkan kepada qudwah hasanah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin rahimakumullah, begitu banyak nama-nama bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih di bulan atau di tahun Hijriah, kita mengenal dengan yang namanya Muharram. Di dalam bulan Muharram ada suatu peristiwa. Apa itu peristiwa di bulan Muharram? Di bulan Muharram itu suatu peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bulan yaitu Rabiul Awal. Rabiul Awal kita kenal dengan peristiwa maulidnya Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita kenang dengan peristiwa apa? Peristiwa nuzulul Quran. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bulan Hijriah tersebut. Terlebih-lebih pada bulan ini kita memasuki tanggal 27 Rajab. Tanggal 7 Rajab tersebut adalah di mana di Isra dan Mi'rajkannya junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya di malam hari, yaitu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di mana dikelilingi yaitu keberkahan-keberkahan dan diberikan suatu tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dalam Al-Quran tersebut, di mana ada lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan dan terlaksana dalam waktu 1 malam. Walaupun begitu banyak berpendapat, ada yang menyatakan 1/3 malam, ada yang menyatakan 1 malam full. Perjalanan yang sangat jauh, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu perjalanan yang memakan waktu begitu lama. Dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram tersebut, Aqsa masuk langsung ke langit 1, 2 sampai ke langit 7, bahkan ke Sidratul Muntaha. Itu dilaksanakan dengan begitu cepatnya. Kenapa demikian begitu cepat? Karena ini adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita perhitungkan semuanya ini, perjalanan itu adalah perjalanan yang amat jauh di antara langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang paling atas. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita bandingkan dan kita yaitu yakinkan bahwa kejadian Isra Mi'raj ini diberikan kepada 3 makhluk yang berjalan dengan kekuasaan Allah. Dari ketiga makhluk ini adalah semua dari sumber cahaya. Pantaslah begitu cepat. Yang pertama adalah yang mengiringi malaikat Jibril. Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua binatang buruk. Buruk diciptakan oleh Allah dengan kata dasarnya al-barkun, yaitu kilat yang menyambar. Kalau kita artikan kilat itu merupakan cahaya pula. Lalu bagaimana dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau ini termasuk cahaya pula? Di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Allahumma ja'alni qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yushari nuran, wa fi qalbi nuran, wa fi tahti nuran, wa fi khalqi nuran, waj'alni nuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hatiku ini cahaya, jadikanlah penglihatanku cahaya, jadikanlah pendengaranku cahaya, jadikanlah di sebelah kanan kami cahaya, jadikanlah sebelah kiri cahaya, jadikanlah di atas kami cahaya, jadikanlah kami di bawah cahaya, dan jadikanlah kami di depan cahaya, dan jadikan kami di belakang cahaya. Maka itu Allah memberikan cahaya. Dan mustahil apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya berdasarkan cahaya. Cahaya kalau kita lihat dari keilmuan, di mana gerak cahaya tersebut, perjalanan cahaya itu 3.100 detik per kilometer. 300.000 detik per kilometer. Berapa cepatnya? Kadang dengan demikian banyak di antara orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj tersebut. Karena apa? Orang tersebut yang pertama tidak beriman, yang kedua Isra Mi'raj itu diukur dengan otaknya. Jadi enggak nyambung bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj, naik ke atas langit 1, 2, 3 sampai ke 7, di samping diperlihatkan berbagai macam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang diiringi oleh malaikat Jibril, dan ini nanti akan dijelaskan oleh guru kita yang lainnya, di mana ketika Rasulullah SAW sampai di mana setelahnya menerima yaitu Isra dan Mi'rajnya, dan sampai ke dunia kembali, di mana kaum Quraisy ketika Rasulullah memproklamirkan bahwa saya telah di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan Nabi besar Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kalangan Quraisy ini, di antaranya
yang menolak mentah-mentah, yang menyatakan bohong, dusta ini ucapan Nabi Muhammad. Itu kata-kata kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah tiga abu. Yang pertama Abu Jahal, kedua Abu Lahab, yang ketiga Abu Sofyan, dan reng-rengannya. Reng-rengan apa tuh? Pengikut-pengikutnya yang mendustakan, yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak melaksanakan yang namanya Isra dan Mi'raj. Kalau ada di dunia ini orang yang tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj, maka boleh jadi orang itu adalah kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sofyan yang sudah pasti akan diberikan yaitu pahalanya neraka. Yang kedua, orang yang ragu-ragu. Kita aja kadang-kadang kalau apa-apa ragu-ragu gitu ya. Masa iya ini Rasulullah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj begitu cepatnya? Iya kali, bener kali, kagak kali. Kadang-kadang ada keraguan-keraguan itu. Orang yang demikian, yang ragu, itu kelompok dari Mu'tim bin Adi beserta reng-rengannya. Kalau di sini ada orang yang ragu-ragu, maka itu tergolong daripada kelompok yaitu Mu'tim bin Adi beserta jajarannya. Lalu bagaimana orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut ini ada yang benar-benar dia tidak mau alias murtad, ada juga yang ngikut kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang benar-benar meyakinkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ya, namanya tercantum dengan kata-kata As-Siddiq, orang yang benar, yang membenarkan. Dan dari tiga kelompok inilah pada saat di dunia sekarang ini terbukti bagi kita sekalian betapa tidak banyak di antara kaum muslimin yang pada saat ini tidak percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya dari hasil Isra dan Mi'raj tersebut ada suatu perintah yang mesti dan wajib kita laksanakan di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apa itu? Yaitu sholat sehari semalam 5 waktu. Hanya perintah sholatlah yang langsung Allah mengundang kepada hambanya, berhadapan langsung, bahkan dengan istilah tawar menawar, langsung dihadapkan kepada Allah. Hari ini silakan turun ke bumi, laksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. 50 waktu. Dah nggak terlalu banyak dah ya. Bolak-balik. Akhirnya menemu Nabi Musa, suruh kurangin, Nabi Musa kurangin. Akhirnya Rasulullah sudah bingung, sudah sampai ke 5, masa 5 waktu ini masih minta kurangin aja ya. Akhirnya tercantumlah dan termaktublah sholat yang diwajibkan itu sehari semalam 5 waktu. Untuk siapa? Untuk umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat inilah yang tidak boleh tidak
harus kita lakukan. Siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sakit wajib sholat, apalagi yang sehat. Mereka yang kaya wajib sholat, apalagi yang miskin harus sholat. Orang yang bepergian jauh saja, kemanapun mereka itu pergi, tidak ada istilah mereka itu capek dan tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat. Tapi saking Allah memberikan kemurahan dan keringanan untuk boleh sholat dengan istilah sholat jama' atau qashar, saking pentingnya ibadah sholat. Yang sakit saja masih wajib sholat. Sakitnya bukan pilek, sakitnya bukan karena kita misalnya sakit perut, atau sakitnya bukan karena kita sakit tidak bisa jalan. Orang yang sakit sambil berbaring saja, yang napasnya Senin Kemis, bahasa kita Senin Kemis, itu kalau dia masih ingat, pikirannya masih wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau kita nggak sakit aja males, boleh bagi kita meninggalkan sholat. Yang pertama minimal 2. 1 belum tamyiz, yang kedua gila. Silakan Anda pilih. Kembali kepada kepikunan lagi, tidak eling, ini udah makan apa belum, ini sudah sampai rumah saya belum, udah nggak eling lagi, kembali kepada kanak-kanakan lagi, itu boleh jadi Anda masih ada keringanan tidak boleh sholat. Terlebih-lebih orang yang ingin nggak boleh sholat adalah ketika kita menemui orang yang gila. Orang gila sholat nggak? Jangan pula sholat, jalannya juga telanjang ya. Kalau kita nggak pengen dikatakan orang gila, mesti kita harus melaksanakan sholat. Berapa waktu? 5 waktu sehari semalam. Nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihin, karena emang takarannya sudah seperti itu. Innamas sholat kamisli ra'sil bil jasad. Sesungguhnya sholat itu bagaikan kepala dan tubuh manusia. Kalau orang nggak ada kepalanya, cuma tubuhnya aja, jasadnya aja, itu nggak apa-apa, nggak sholat. Nggak apa-apa nggak sholat, karena dia nggak punya kepala. Inti dari semua kehidupan kita adanya di kepala, karena kepala ini kemuliaan bagi kita. Coba kepala, kalau kita bercanda, dipukul tangan kita, kita masih bisa tertawa sedikit mah. Dihajar kaki kita, mata kaki kita, masih kita merasakan dan bisa tertawa pula. Tapi kalau sudah jatuh di kepala, kepala kita dikelepak, tahu nggak kelepak? Pak ya. Jengkelnya bukan, walaupun itu bercanda. Bahkan ada kata-kata, emang lu mitrahin gua gitu ya. Enak aja kepala. Jadi kepala ini kehormatan kita. Nah itu adalah kewajiban bagi kita, di antaranya sholat. Karena begitu banyak fadilah yang ada di dalam sholat, di antaranya orang yang sholat itu akan menimbulkan rasa tawadu di hatinya. Orang yang sholat itu adalah orang yang rendah diri di hadapan sesamanya. Bukan saja kepada sesamanya, terhadap lingkungan, terhadap binatang, terhadap tumbuhan, bahkan sesama hewan, sesama manusia pun mereka masih merasakan bahwa rasa tawadu dan tidak sombongnya.
Kenapa demikian? Karena tadi kepala kita ketika kita sholat, kita walaupun ini ada di atas, ketika sujud itu tidak pernah kita menyatakan kepala kita ini paling tinggi. Udah pasti itu adalah standarnya atau kedudukannya sama dengan kaki kita. Oleh karena itu masih banyak fadilah dan yang lainnya. Satu amanah dari saya, jangan tinggalkan sholat sehari semalam 5 waktu. Jangan ada istilah capek, jangan ada istilah keterlambatan, jangan ada istilah sakit, dan jangan ada istilah yaitu sibuk dengan yang lainnya. Kalau kalian yang sudah berakal, kalau kalian yang sehat tidak melaksanakan sholat, tunggu siksa Allah yang teramat besar. Demikian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.